Guru itu, ulama itu saya harus jelasin semua. Jelasin semua. Masalah dia mau ambil yang mana itu namanya sikap. Sama. Gimana hukumnya? Yang ini haram, ini dalilnya, ini halal, ini dalilnya. Ini halal tapi ada syaratnya. Kalau Ustaz pilih yang mana? Kalau saya pilih yang ini. Itu namanya pilihan. Tapi ketika ditanya harus jelasin semua. Masalahnya ada orang yang sudut pendek ketika dijelasin semua dianggapnya itu dibolehkan, padahal tidak. Paham ya? Padahal tidak. Ini yang perlu disadari. Sekali lagi, Asyi'ah itu zaman dulu disebut itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Apa syiah itu? Pertama ada huda atau hida. Hida ini adalah tembang-tembang yang dijanjikan oleh para gembala hewan. Jadi ketika ngawang kambing gitu kan dia sambil nyanyi, itu adalah hida disebutnya atau huda, pakai hak kecil. Ada disebut dengan gina. Gina itu nyanyian. Ada disebut dengan gina. Ada juga disebut dengan apa namanya? Adab. Adab itu adanya apa? Alunan, suara. Maka sebenarnya jangan ma'adib, alat musik. Alat. Nah itu ada 5. Nah 5 ini disebutnya syiar. Disebutnya syiar. Nah zaman itu termasuk orang yang membuat membuat sastra dan sebagainya disebutnya dalam syiar. Termasuk orang yang namanya syiar itu dia mengeluarkan kata-kata itu dengan nada. Itu namanya syiar. Cuma zaman dulu belum dikenal dengan istilah musik. Sekali lagi, kayak di Jawa ada namanya tembang, apa tuh? Pupu. Ada pupu yang kalau didengarkan dan sebagainya itu sama Pak. Jadi apa namanya? Karena sastra yang menggunakan nada itu disebutnya dalam syair. Belum dikenal kata-kata musik. Nah, beliau menganalogikan, ingat analogi itu bukan berarti benar. Arti analogi itu adalah menyamakan sesuatu yang berbeda, itu namanya analogi. Terjemahkan sama dalam kita bilang ada surat gajah, ada nggak surat gajah di Al-Quran? Surat sapi betina ada nggak? Apa? Al-Baqarah. Masa kalau surat sapi menghina lo, kalau dikata sapi, dia yang hina sapi siapa? Al-Baqarah artinya sapi betina. Ada surat gajah apa? Fil. Ada surat syair. Syair itu apa? Nah, kalau syair itu dianalogikan sama kayak sekarang musisi. Bapak lihat musisi, Pak. Mohon maaf nih, musisi kan macam-macam Pak ya. Ada yang bagus nggak? Ada. Yang bagus banyak, tapi yang nggak bagus juga banyak. Dia kalau bilang harus mabok dulu, kan gitu kan? Harus lenggak dulu, kalau konser harus mabok. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ada juga pemusik-pemusik yang lain. Gitu. Nah, di dalam dulu itu semua disebutnya syair. Belum dikenal kata musik. Kata musik dikenal kesini-sininya. Maka yang beliau bilang analogi. Bukan berarti itu adalah surat. Dianalogikan bahwa pesisir zaman dulu itu sama dengan musisi zaman sekarang. Itu maksudnya. Jadi pesisir zaman dulu bisa dianalogikan kayak musisi zaman sekarang. Zaman dulu itu pesisir itu kalau dia mau konser dia pasti akan mabuk, dia pasti akan menghabiskan waktu, dia kalau nyari ilham itu akan macam-macam dah. Sama kayak sekarang gitu kan. Kemudian pesisir itu kalau dia memutarkan kata-kata pasti menggunakan kata-kata yang tidak benar. Yang namanya syair Pak. Kita maka sekali lagi ketika bahasa syair itu bahasa bahasa seperti itu dikaitkan dengan fikih pasti tabrakan dulu, nggak bakal ketemu. Contoh kita dengar lagu Ungu bunyinya, ku mencintaimu lebih dari apapun. Pernah lagunya pernah dengar nggak? Ku mencintaimu lebih dari apapun. Kalau bapak lagi kepikir musik nggak? Musik. Wah pintar bapak musik. Masa Allah kan gitu kan? Ya kalau begitu jangan terus. Ya itulah kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga akhirnya melalaikan. Itu yang jadi sama dengan kita sekarang. Apapun
Kalau itu melalaikan dari kewajiban kepada Allah, kayak lakukan apapun silakan. Ilal ladina aman. Maka jangan lupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak masuk dalam ranah sana, itu bukan kita, ya kan? Karena begini Pak, kita harus ada posisi ini. Ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya muqallid. Mujtahid itu adalah orang-orang yang dengan kelebihan yang Allah berikan dia bisa mengistinbatkan sebuah hukum. Ini halal, ini haram, ini halal. Syaratnya banyak. Contoh, paling tidak kalau seorang mujtahid itu dia harus hafal minimal 500.000 hadis. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal kata kita, ya saya ini hukumnya apa? Kalau dia sudah hafal hadis-hadisnya, langsung diambil sebuah kesimpulan hukumnya begini. Karena apa? Dia sudah tahu hadis-hadis yang ada di dalam, itu sudah bisa mengisbatkan hukum. Makanya mujtahid mutlak. Ada 4 imam besar, ada Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Nah, kesininya itu sudah ngikutin kepada cara metode orang-orang itu. Itulah disebut dengan ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu hidup dari zaman Rasulullah sampai zaman 300 tahun, 300 Hijriah. Berarti sampai zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal, tahun 300 ke sini sudah ulama khalaf disebutnya. Jadi salaf itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sampai zaman 300 tahun setelah Rasulullah meninggal. Tepatnya pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kesini itu sudah sebenarnya khalaf. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat ulama ini, tabi'in, tabi'in, orang-orang ini disebutnya dan pada masa orang yang ikutin salah. Itu sebenarnya salah. Jadi salah itu adalah juga sebuah golongan. Salah itu adalah sebuah kurun waktu. Sebenarnya salah. Sama sebelum kemerdekaan disebutnya masa apa? Masa penjajahan. Ada nggak banyak penjajahan? Nggak ada. Kalau kita tunjuk orang siapa masa penjajahan, nah baru bisa ketemu. Karena salaf itu bukanlah sebuah aliran, tapi sebuah nama masa, nama waktu. Orang-orang yang hidup 300 tahun setelah Nabi meninggal itu disebutnya dengan masa salaf. Masa 300 ini disebutnya masa khalaf. Siapa masa khalaf? Imam Bukhari itu maksudnya khalaf. Imam Muslim khalaf. Kalau Imam Syafi'i yang 4, ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu masih dalam ulama salaf karena mereka hidupnya 300 sebelum 300 Hijriah. Gitu loh. Jadi bukan sebuah aliran, tapi itu adalah sebuah masa, sebuah waktu. Nah, yang mana nih? Ini kadang ini lagi rame nih. Sekarang ini memang kita perlu belajar sejarah. Penting. Dia udah di zaman ini kita sudah banyak. Ini sudah banyak studi yang Rasulullah berikan kepada kita. Ini sudah mulai terbukti. Kata Rasul di zaman itu nanti akan keluar orang-orang baca Quran itu cuma sampai di tenggorokan, nggak masuk ke sini, ya nggak masuk ke hati. Artinya apa? Dia cuma tahu hafal Quran, tapi nggak bisa Pak, nggak dapat, nggak hikmah. Cuma hafal doang, tapi nggak ada isi. Kemudian mereka kalau berkata itu laksana panah yang lepas dari busur. Kalau sudah komen, tajam Pak, netizen luar biasa. Dan panah itu kalau sudah muncul bisa ditaruh nggak? Kemudian nanti banyak anak-anak muda yang mengeluarkan fatwa. Loh banyak sekarang. Beda dikit haram, beda dikit itu apa? Mereka nggak sadar ada yang menurut ada muqallid. Muqallid itu ada orang yang taklid. Siapa yang kita ini? Selagi kita belum mampu menguasai ilmu untuk memprediksi hukum, maka sebutnya dengan muqallid. Termasuk Imam Bukhari itu muqallid dalam masalah fikih. Muqallidnya kemana? Beliau itu muqallid ke Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari punya guru yang namanya siapa? Nafi itu berguru kepada Imam Ahmad, berguru kepada Imam Syafi'i. Secara fikih mazhab ada mazhab Syafi'i, tapi secara hadis ada mazhab Bukhari, Muslim. Imam Bukhari walaupun dia ngumpulin hadis, beliau tidak memproduksi hukum. Karena beliau cuma ahlinya di hadis. Nah kita kadang-kadang fikih kagak, hadis kagak apa, ngeluarin
Wah,